Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi terkait laporan singkat Komisi 10 DPR RI bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pemuda dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif dan perpustakaan nasional. Namun di sini yang akan kami bahas di sini adalah kami menekankan kepada empat kabar gembira ya. Jadi di sini kami katakan empat kabar gembira terkait P3K guru, dan tentunya salah satu poinnya itu membuka peluang terbaik bagi teman-teman untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021 dan tahun 2022. Baik Bapak Ibu guru sekalian, jadi di sini ini adalah informasi resmi karena ini adalah laporan singkatnya dari Komisi 10 DPR RI yang mana tahun sidangnya ini adalah 2021-2022. Masa persidangan 3, sifat rapat terbuka, jenis rapat adalah rapat kerja dengan Kemendikbudristek, itu hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempatnya itu teman-teman adalah di ruang rapat Komisi 10 DPR RI yang mana dihadiri oleh Mas Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbudristek. Kemudian di sini teman-teman bisa baca sendiri ya, hadir dari pemerintah itu mulai dari Nadiem Anwar Makarim, Mendikbudristek ya, ada 11 orang teman-teman ya. Nah, di sini secara ringkas kami akan membahas sekitar empat kabar gembiranya. Di sini kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, bahwasanya rapat kerja Komisi 10 DPR RI itu dibuka pada pukul 9.27 waktu Indonesia Barat oleh Bapak Saiful Huda selaku Ketua Komisi 10 DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 dan pasal 26 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Di sini dikatakan rapat diawali dengan pengantar ketua rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbudristek serta menampung pertanyaan saran dari anggota Komisi 10 DPR RI. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kabar gembiranya di sini bahwasanya di bagian kesimpulan keputusan itu ada empat yang kami coba telaah, dan ternyata itu adalah menjadi kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang merupakan hasil tindak lanjut P3K Panja PGTKH ASN. Nah, di sini yang pertama adalah kabar gembiranya bahwasanya di sini poin pertama teman-teman ya. Komisi 10 DPR RI itu mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahap 1 dan 2 serta masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan sehingga memastikan permasalahan seleksi P3K tahun 2021 tidak terjadi lagi di tahun 2022. Jadi di sini memang ya Komisi 10 DPR RI itu mendesak pihak Kemendikbud agar adanya evaluasi menyeluruh terkait P3K di tahun 2021, baik itu tahap pertama maupun tahap kedua, agar nantinya permasalahan yang terjadi di tahun 2021 khusus seleksi P3K teman-teman ya, itu tidak terjadi lagi di tahun 2022. Jadi itu maksud tujuan dari Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek melakukan evaluasi. Nah, jika kita melihat berbicara terkait evaluasi, tentunya kita berbicara terkait hasil seleksi tes P3K tahap pertama dan kedua, yang mana banyak sekali teman-teman guru honorer itu yang meradang ya. Kenapa dikatakan meradang ya? Karena lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Tentunya hal ini adalah merupakan salah satu permasalahan yang sebenarnya yang harus disikapi secara cepat dan tepat oleh Kemendikbudristek. Makanya di sini Komisi 10 DPR RI tentunya mendesak Kemendikbudristek teman-teman ya, seperti itu. Dan tentunya dengan adanya evaluasi menyeluruh ini nantinya, maka nantinya seleksi P3K di tahun 2022 itu diharapkan menjadi lebih baik dan tentunya lebih pro lagi kepada guru honorer, sehingga lebih banyak lagi guru honorer yang terupdate dari guru honorer itu menjadi guru ASN P3K. Luar biasa. Kita aminkan teman-teman ya. Amin amin amin.
Kemudian yang kedua adalah di sini teman-teman ya. Yang kedua adalah Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI sebagai bagian dari anggota Panselnas Seleksi P3K untuk mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. Nah, tentunya ini sudah dijawab juga ya dari pihak Kemendikbud di hasil raker kemarin teman-teman ya. Teman-teman bisa menonton langsung di channel YouTube-nya Komisi 10 DPR RI. Nah, terkait dengan desakan dari anggota Komisi 10 DPR RI agar guru honorer swasta yang lulus P3K itu dikembalikan ke sekolah asal, itu mungkin masih dalam proses ya, artinya bukan dalam masa proses, tapi itu masih belum ada kepastian secara resmi dari Kemendikbud teman-teman ya terkait hal itu. Nah, karena kita ketahui bahwa guru swasta kebanyakan juga lolos di sekolah negeri teman-teman ya, sehingga secara otomatis banyak sekolah-sekolah swasta itu yang kekurangan guru jika banyak guru swasta yang migrasi ke sekolah negeri teman-teman ya. Dan tentunya untuk poin kedua ini itu juga terkait dengan poin pertama ini, terkait dengan mendesak Kemendikbud untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 terkait dengan banyaknya juga guru swasta yang lulus seleksi P3K di sekolah negeri. Seperti itu teman-teman. Namun di sini dijawab juga oleh Mas Menteri kemarin kalau kita menonton videonya di channel YouTube-nya Komisi 10 DPR RI bahwa secara aturan memang teman-teman, secara aturan resmi memang guru swasta itu juga punya hak untuk ikut di seleksi P3K teman-teman ya. Jadi punya hak juga untuk ikut di seleksi P3K, sehingga bukan sebuah kesalahan jika banyak guru swasta juga yang lulus seleksi P3K, tentunya seperti itu. Namun yang mungkin disoroti oleh Komisi 10 DPR RI itu karena kalau banyak guru swasta yang lolos di sekolah negeri, secara otomatis nantinya sekolah-sekolah swasta itu juga banyak kekurangan guru teman-teman ya, seperti itu. Banyak juga kekurangan guru, sehingga perlu memang ada evaluasi menyeluruh, seperti itu ya. Oke, baik, kita ke poin yang ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk poin ketiga ini tentunya adalah kabar gembira juga. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek sepakat, berarti di sini antara Kemendikbud RI dengan Komisi 10 DPR RI itu sudah sepakat teman-teman ya, bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB yang baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. Nah, ini yang menjadi kunci sebenarnya teman-teman ya, bahwasanya guru honorer yang sudah lulus passing grade itu berpeluang besar mendapatkan formasi tanpa ujian kembali asalkan Kemendikbudristek mampu melobi dari tim Panselnas, dalam hal ini juga termasuk Kemenpan RB, agar adanya Permenpan RB yang baru yang mengatur tentang hal tersebut. Jadi terkait dengan guru honorer yang telah lulus passing grade tanpa formasi itu bisa mendapatkan formasi teman-teman ya, tanpa ujian kembali asalkan Kemenpan RB menyetujui teman-teman, tim Panselnas menyetujui, BKN menyetujui, sehingga nantinya itu akan melahirkan Permenpan RB yang baru teman-teman untuk mengatur mengenai hal tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini tentunya kabar gembira yang kita harus dukung teman-teman, yang mudah-mudahan direalisasikan. Kemudian yang terakhir di sini teman-teman adalah Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang lulus seleksi P3K sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum DAU. Ini juga perlu sekali teman-teman ya. Karena kenapa? Yang menjadi salah satu penyebab sehingga formasi itu tidak berimbang dengan jumlah pelamar itu karena
persoalan anggaran sih sebenarnya teman-teman ya. Mungkin banyak ya, ini mungkin ini persepsi pribadi admin sendiri ya, bisa jadi salah. Mungkin saja banyak daerah-daerah itu yang enggan untuk mengusulkan formasi yang banyak karena mungkin belum mendapatkan sosialisasi secara masif terkait anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang sepenuhnya bersumber dari APBN teman-teman ya, melalui skema dana alokasi umum atau DAU seperti itu. Nah, seperti itulah teman-teman ya, 4 kabar gembira terkait P3K guru dan kesempatan lulus guru honorer menjadi ASN P3K antara raker di Kemendikbud dengan Komisi 10 DPR RI. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.